Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Dewi dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis bab 4, yaitu hukum perbankan. Jadi untuk kata bank sendiri itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca atau bench, yang berarti suatu bangku tempat duduk. Jadi pada zaman dahulu memang transaksi hanya dilakukan di suatu bangku tempat duduk saja. Jadi bank itu adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan atas kredit, baik berupa alat untuk pembayaran itu sendiri ataupun yang diperoleh dari orang lain, ataupun dengan jalan mempertukarkan alat pertukaran yang berupa uang giral. Selanjutnya adalah undang-undang tentang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1. Ayat pertama ini mengenai bagaimana segala sesuatu yang mencakup tentang perbankan dan segala sesuatu yang mencakup tentang kelembagaannya serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian ayat kedua mengenai bagaimana perbankan ini menyalurkan atau menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini sudah mengalami perubahan, di mana sebelumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dikarenakan cepatnya perekonomian berkembang secara kompetitif dan terintegrasi, sehingga undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya adalah usaha bank umum. Jadi usaha bank umum ini yang pertama adalah menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposit giro maupun sertifikat deposit yang tujuannya nanti selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Yang kedua yaitu menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Setelah menarik dana dari masyarakat, bank tersebut akan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian yang ketiga yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat yaitu membeli, menjual ataupun menjamin resiko atas sendiri ataupun atas nasabah, yakni terhadap surat berharga. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan dalam valuta asing, dan yaitu melakukan penyertaan modal dalam misalnya bank maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, contohnya misalnya asuransi, kemudian efek, dan juga misalnya dalam lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk hukum dari bank umum dan juga BPR. Yang pertama adalah bentuk hukum bank umum ini dapat berupa ada 3, yaitu perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi, dan juga perusahaan daerah. Sedangkan untuk bentuk hukum dari BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yang pertama adalah perusahaan daerah, koperasi, kemudian ada perseroan terbatas juga, dan ada juga bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang tujuannya itu untuk memberikan wadah untuk penyelenggaraan terhadap bank-bank yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang selanjutnya adalah usaha dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau yang bisa dikatakan deposit berjangka, tabungan maupun dana atau lainnya yang bisa dipersamakan dengan itu. Maksud dari bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yaitu adalah misalnya ada kemungkinan nanti dari masyarakat dana yang dihimpun itu bentuknya dapat berupa deposit berjangka ataupun tabungan, tetapi tidak sama atau dengan giro ataupun tabungan lainnya yang bisa dicairkan ataupun ditarik menggunakan cek. Kemudian memberikan kredit dan juga menyediakan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah, dan yang terakhir adalah menempatkan dananya itu dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
Kemudian yang selanjutnya adalah larangan-larangan terhadap bank perkreditan rakyat menurut pasal 14 Undang-Undang Perbankan. Yang pertama yaitu tidak menerima simpanan dalam bentuk giro dan tidak ikut dalam pelaksanaan lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu tidak melakukan kegiatan dalam valuta asing. Di sini tidak termasuk dalam tukar menukar valuta asing. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyertaan modal, dan yang keempat yaitu tidak melakukan kegiatan dalam perasuransian. Kemudian ada rahasia bank. Rahasia bank ini menurut pasal 30 ayat 3 dan juga pasal 33 mengenai perbankan. Yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang mengenai tentang keterangan penyimpanan dan juga simpanannya. Maksudnya adalah di sini merujuk kepada nasabah, penyimpan, dan juga simpanannya. Jika seseorang melanggar rahasia bank ini, maka menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 akan dikenakan penjara sekitar 2 sampai dengan 4 tahun dan juga dikenakan denda sebesar 4 sampai dengan 8 miliar rupiah. Kemudian ada pengecualian rahasia bank. Yang pertama itu untuk kepentingan perpajakan. Jadi pimpinan Bank Indonesia atas perintah dari Menteri Keuangan akan memberikan keterangan-keterangan terhadap badan perpajakan mengenai data-data keuangan yang diinginkan. Selanjutnya adalah untuk kepentingan peradilan pidana. Jadi di sini pimpinan Bank Indonesia akan memberikan izin kepada pihak polisi, jaksa maupun hakim untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan tersangka. Yang dikecualikan selanjutnya yaitu peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu tukar menukar informasi antara bank, dan akhir adalah pihak yang ditunjuk oleh panitia urusan piutang. Selanjutnya adalah adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. Yang pertama yaitu terdapat sanksi hukum berupa hukuman minimal di samping hukuman maksimal. Misalnya tadi kan sudah disebutkan hukuman minimal yaitu 2 tahun dan maksimal itu 4 tahun. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah hukuman 2 tahun tersebut. Kemudian yang kedua adalah antara hukuman penjara dan juga hukuman denda ini bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada korelasi antara besarnya hukuman denda dengan hukuman penjara. Selanjutnya adalah prinsip hukum bank berdasarkan syariah. Jadi dasar hukum prinsip bank berdasarkan syariah yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pada pasal 6 dan juga pasal 13 menyatakan adanya kemungkinan melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil. Di sini bagi hasil kita sudah tahu bahwa prinsip bagi hasil ini merupakan prinsip berdasarkan syariah. Kemudian dasar hukum berdasarkan syariah yang kedua yaitu dasar hukum yang berupa perjanjian. Yang ketiga yaitu dasar hukum yang berupa syariat Islam. Misalnya kayak mudharabah, yaitu mudharabah ini adalah pembiayaan yang berprinsip kepada bagi hasil. Kemudian ada juga musyarakah, kemudian murabahah, ada juga ijarah wa iktina. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai hukum perbankan. Maaf jika ada materi ataupun penjelasan yang kurang dimengerti, dan juga saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan juga kalian bisa bagi video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai hukum perbankan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga see you in next video. Bye.